Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evan Yudi Kuswadityo dan ada rekan saya bernama Gloria Era, Sandi Wahyu Utomo, dan Karin Aprilia. Pada pertemuan 11 ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu manajemen pemasaran beserta isinya. Manajemen pemasaran memiliki beberapa materi. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran, kedua yaitu pemasaran, ketiga pemasaran massal, dan keempat adalah pemasaran individual. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu komunikasi pemasaran. Pengertian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memiliki dua elemen. Yang pertama yaitu komunikasi dan pemasaran. Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui saluran tertentu untuk mempengaruhi sisi kognitif, afektif, dan psikomotor penerima pesan. Lalu, menurut Philip Kotler dan Kevin Lim dalam bukunya, definisi pemasaran adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia maupun kebutuhan sosial. Lalu yang kedua, adanya kondisi yang berubah. Menurut saya, kondisi yang berubah dalam suatu komunikasi pemasaran, faktor pertama yaitu ruang lingkup, yang dimana kegiatan komunikasi pemasaran berfokus pada pengalaman khalayak meliputi pelanggan, pemegang saham, serikat buruh, masyarakat lokal, pemasok, dan anggota saluran distribusi. Selain itu, berbagai alat tradisional dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran, seperti iklan, public relation, pemasaran, langsung, promosi penjualan, dan personal. Sebagai pemasar perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai pesan yang akan dikirimkan kepada khalayak sasaran, orang, proses, dan sistem. Teknologi juga dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan kegiatan komunikasi pemasaran. Semua ini berdampak langsung pada khalayak sasaran, sehingga proses-proses penyampaian komunikasi pemasaran dengan cara-cara tradisional maupun modern secara tidak langsung akan membuat kondisi yang berubah. Yang selanjutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran, atau bisa juga disebut dengan marketing mix. Komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah bagian dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri memiliki definisi dengan 4P, yaitu price, place, product, dan promotion. Bauran pemasaran adalah bagian terpenting dari strategi pemasaran, yang merupakan kerangka untuk mengelola pemasaran dan menghubungkan dalam konteks bisnisnya. Salah satu contoh yaitu bauran promosi atau promotion mix, di mana komunikasi pemasaran suatu kegiatan berpusat pada khalayak sebelum suatu produk itu dipositioning ke dalam pikiran seorang pembeli. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemasar adalah mengembangkan awareness melalui bauran promosi guna membangun sikap positif mengenai produk atau layanan. Lalu, pengaruh komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image, membangun suatu merek tertentu. Selain itu, komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga konsumen mengenal produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu perusahaan akan mendapatkan benefit dari konsumen yang telah minat mempunyai produk dari perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu pemasaran terpadu. Yuk kita simak.
Pemasaran terpadu adalah sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti public relation, advertising, direct selling, sales promotion, and interactive marketing untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Komunikasi pemasaran terpadu sering disebut dengan IMC, yang merupakan sebuah proses strategi bisnis dalam mengelola hubungan dengan konsumen yang intinya untuk menggerakkan brand value. Oke, yang selanjutnya tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari IMC ini adalah untuk mempengaruhi masyarakat dengan elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Elemen promosi yang digunakan terbagi atas soft sell and hard sell. Nah, soft sell sendiri ini merupakan advertising, public relations, CSR, interactive marketing yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat kognisi dan afeksi. Nah, sedangkan yang hard sell ini merupakan personal selling, marketing, sales promotion untuk mempengaruhi konsumen yang ke tingkat kognisi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran terpadu, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama target market versus target audience, message strategi, media strategi, line elements, budget. Ya, yang pertama target market versus target audience. Target market ini merupakan siapa yang mengkonsumsi produk kita. Nah, target audience ini merupakan siapa yang menjadi sasaran program komunikasi. Yang kedua, message strategi. Message strategi ini meliputi konsep, penetrasi, pesan seperti pendekatan media dan daya tarik, serta eksekusi pesan. Nah, yang ketiga, media strategi merupakan kombinasi penggunaan antara media massa dengan interpersonal dan interaktif. Nah, yang keempat, line elements meliputi soft sell dan hard sell. Yang kelima, budget. Budget ini meliputi top down atau bottom up. Yang selanjutnya yaitu proses perencanaan pemasaran terpadu. Nah, proses perencanaan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mengidentifikasi konsumen dan kemajuan, memperkirakan konsumen dan nilai kemajuan, merencanakan pesan komunikasi, memperkirakan aliran dana masuk dari konsumen. Yang kelima, mengadakan evaluasi setelah membeli dan analisis masa depan akan permintaan konsumen terhadap produk. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran terpadu. Konsep pemasaran terpadu yang pertama, direct marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi EMC yang terdiri dari front end and back end operation. Front end merupakan harapan-harapan dari konsumen yang mencakup the offer yang meyakini segala sesuatu yang nyata maupun yang tidak dijanjikan oleh perusahaan guna mencapai perilaku consumer yang diinginkan oleh perusahaan. Yang diinginkan oleh perusahaan ini semisal ya penawaran harga khusus, garansi, dan lain sebagainya. The database merupakan data customer-nya yang menggunakan data itu untuk penawaran selanjutnya. Dan the response ini dari respon yang baik terhadap customer oleh perusahaan untuk perusahaan. Semisal ya dengan membuat toll free line untuk layanan customer. Sedangkan back end berusaha mempertemukan harapan konsumen dengan produk mencakup fulfillment, yakini membuat produk atau informasi yang diminta oleh konsumen ini cocok, efektif, dan tepat waktu. Nah, yang kedua, sales promotion. Sales promotion ini merupakan salah satu istilah singkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari customer. Contohnya, dari nilai tambah itu sendiri adalah kesempatan untuk memenangkan hadiah. Terus potongan harga seperti diskon 20%, sale 50% off, serta
ekstra hadiah, semisal isi teh kotak 30% lebih banyak, sampel gratis dan premium, semisal beli rinso dapat piring cantik. Nah, pada konsepnya sales promotion ini digunakan untuk memotivasi customer agar melakukan aksi dengan membeli produk yang dipicu dengan adanya penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. Nah, yang ketiga, relation atau MPR. Nah, relation atau MPR ini, PR dalam konsepsi EMC merupakan pekerjaan yang sangat luas dan beragam. Tidak hanya bertugas mengetrack opini publik saja, tetapi dia juga bertugas untuk manage corporate brand dan menjaga reputasinya. Lalu MPR merupakan salah satu fungsi PR yang digunakan sebagai media tanpa dibayar untuk menyampaikan brand information guna mempengaruhi calon customer atau customer yang secara positif. MPR sendiri lebih fokus kepada calon customer atau customer yang secara positif. Nah, MPR sendiri lebih fokus kepada customer atau customer yang melengkapi strategi marketingnya dengan 4 cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas brand message. 2, yang menyampaikan message sesuai targetnya berdasarkan aspek demografis, psikografis, etnik, atau kelayakan secara regional. Yang ketiga, mempengaruhi opinion leader atau trendsetter yang berpengaruh. Yang keempat, melibatkan customer dan stakeholder lainnya pada event spesial. Yang keempat, yaitu personal selling. Personal selling adalah komunikasi 2 arah yang dimana seseorang penjual dan yang menjelaskan fitur dari suatu brand untuk kepentingan pembeli. Dalam personal selling ini dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka, dan kegiatannya pada sekarang ini terfokus pada pemecahan masalah dan penciptaan nilai bagi customer yang lebih dikenal sebagai partnership. Dimensi yang partnership ini adalah seorang sales person harus memahami customernya dengan baik. Nah, personal selling ini juga merupakan bagian dari direct marketing, namun perbedaannya dasarnya adalah dalam personal selling ini perusahaan yang dijembatani oleh sales person berinteraksi secara tatap muka dengan customer. Selanjutnya ada advertising, yang merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang atau jasa yang tidak gratis atau berbayar dan dilakukan oleh sponsor yang teridentifikasi. Karakteristik dari iklan sendiri adalah bersifat non-personal, komunikasi satu arah, ada sponsor, dan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Biasanya advertising itu dipakai ketika suatu perusahaan ingin mengubah customer dari unaware menjadi aware terhadap suatu brand. Kemudian selanjutnya ada publicity. Publicity sendiri merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh public relation firm maupun advertising agency. Publicity timbul untuk membantu menangkap perhatian publik dan membedakan tiap-tiap perusahaan tersebut dari perusahaan-perusahaan lain yang menjadi saingannya. Publicity dalam MPR berarti memperoleh penyebutan nama merek di media massa dalam cara-cara yang berbeda, waktu dan tempat sesering mungkin sehingga menjadi top of mind awareness. Walaupun PR menawarkan kredibilitas yang lebih besar dalam membangun publicity, namun advertising dapat menawarkan awareness dan kontrol yang lebih besar. Lalu, untuk beberapa alasan, maka sejumlah perusahaan menyampaikan pesan PR mereka lewat advertising. Dan selanjutnya ada event atau sponsorship. Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event tersebut.
Perusahaan dan organisasi-organisasi non-profit menggunakan event dalam beberapa alasan, seperti untuk melibatkan sasaran khalayak, untuk mengasosiasikan sebuah brand dengan kreativitas dan gaya hidup atau orang-orang tertentu, dan untuk meraih sasaran khalayak yang sulit dijangkau. Sponsorship adalah dukungan finansial kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang diperuntukkan dengan publisitas, merek, dan suatu hubungan. Sponsorship dapat membedakan sekaligus meningkatkan nilai suatu merek. Beberapa pedoman yang digunakan oleh perusahaan dalam memilih sponsorship seperti target khalayak, penguatan citra merek dapat dipertanyakan, keterlibatan merek, biaya yang efektif, dan sponsor lainnya. Dan yang terakhir ada interaktif marketing. Di sini lebih tertuju kepada bagaimana suatu perusahaan mampu atau tidak berkomunikasi dengan customer-nya, atau mampu memberikan solusi yang baik yang terkait dengan penggunaan produk. Dalam hal ini, interaktif marketing juga terkait dengan customer relationship management. Pemasaran massal. Pengertian pemasaran massal. Jadi pemasaran massal adalah upaya yang dilakukan perusahaan saat hanya memproduksi satu jenis produk, barang atau jasa, sehingga semua konsumen diperlakukan sama untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian ada jenis iklan di pemasaran massal seperti iklan informatif, iklan persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguat. Ada beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan informatif, ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada iklan persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Dan yang ketiga ada iklan pengingat, bertujuan untuk menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Dan yang terakhir ada iklan penguat, yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa mereka melakukan pilihan yang sudah tepat. Pemasaran individual. Nah, di pemasaran individual kali ini kita akan membahas 3 sub materi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pemasaran individual. Yang kedua, proses komunikasi pemasaran individual. Dan yang terakhir adalah keuntungan pemasaran individual. Yuk disimak. Pemasaran individual atau pemasaran perorangan, atau bisa disebut juga pemasaran sesuai pesanan, ini biasanya membutuhkan dialog yang lebih aktif dengan pelanggan untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada pelanggan untuk merancangkan produknya. Selain itu, pemasaran individual juga adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah proses komunikasi pemasaran individual. Yang pertama adalah pemasaran individual. Pengirim membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. Pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung, seperti surat langsung, seorang petugas penjualan, pemasaran melalui telepon, atau langsung melalui internet. Kemudian pelanggan atau calon pelanggan penerima menerjemahkan pesan secara personal. Kemudian pelanggan atau calon pelanggan merespon komunikasi tersebut dalam bentuk suatu respons, pembelian, atau komunikasi lainnya.
Pemasaran individual juga menangkap respons, seperti mengembalikannya kepada database pemasaran di mana dapat membantu membentuk komunikasi pemasaran berikutnya. Yang terakhir adalah keuntungan dari pemasaran individual. Yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi para pelanggan yang paling banyak dan paling sedikit menguntungkan. Jadi, para pemasar dapat berhenti melakukan pemborosan, upaya komunikasi pemasaran, dan biaya dengan melalui pengeluaran yang lebih profesional pada pelanggan yang paling banyak menguntungkan dan berkurang pada mereka yang menyediakan kesempatan penjualan paling sedikit. Kemudian, kemampuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Jadi, biayanya secara signifikan kurang untuk mempertahankan pelanggan saat ini dibandingkan dengan calon untuk meningkatkan konsumsi atau melakukan penjualan. Yang kemudian, kemampuan untuk upaya pemasaran sasaran hanya kepada orang yang kemungkinan tertarik. Jadi dengan adanya pemasaran individual ini, sejumlah perusahaan dapat memprediksi dengan lebih baik respons atas penawaran pemasaran dan bisa memungkinkan mereka untuk melaksanakan kampanye yang sangat tersegmentasi dan dikendalikan dengan ketat. Yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan mengenai para pelanggan dan calon pelanggan. Para pemasar massal mengetahui sangat sedikit tentang pelanggan mereka. Dengan menggunakan pemasaran individual ini dan database yang telah dikembangkan dengan baik, para pemasar dapat dengan mudah dan secara reguler mengakses secara mendalam informasi seperti sensus tentang pelanggan mereka, memungkinkan mereka membuat keputusan pemasaran yang lebih informatif. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan kita sudah menjelaskan bagaimana pemasaran massa, pemasaran individual, dan pemasaran terpadu. Dari materi yang telah kita berikan, apakah ada teman-teman yang masih belum paham dengan materi yang kamu berikan atau malah sudah paham? Jika emang ada yang belum paham, silakan komentar di YouTube kami ya. Nah, sekian dari presentasi yang telah kami jelaskan dan kami berikan kepada teman-teman. Semoga materi kami ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi kalian semua. Dan mohon maaf bila kami ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Segitu dulu saja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.